Memasuki masa tenang menjelang pemilu 2024, membuat seluruh rangkaian kampanye dan sosialisasi para caleg dan capres-cawapres berakhir. Namun bagi sebagian caleg, masa tenang digunakan untuk melakukan kegiatan internal bersama tim sukses masing-masing. Seperti yang dilakukan caleg DPRD Kota Cimahi Enang Sahri Lukmansyah. Dirinya bersama tim berkumpul di kantor pemenangan untuk melaksanakan doa bersama. Tahapan pemilu berupa sosialisasi dan kampanye telah tanggal di 10 Februari. Maka kegiatannya secara substansi telah selesai. Selain untuk mensyukuri kerja keras yang telah dilakukan bersama tim, mengatakan doa bersama juga bertujuan memohon kelancaran pelaksanaan pemilu kepada Tuhan. Maka kegiatan kami pun secara substansi dalam atau artinya sosialisasi ke masyarakat sudah selesai, dan itu adalah bagian daripada memang dalam pelaksanaan edukasi terhadap masyarakat. Hari ini kami caleg dari Dapil 1 dengan satu masa Nasdem tentu untuk semua rangkaian pemilu, kegiatan pemilu termasuk dalam hal pemenangan kami berdiri dengan istiqomah. Jadi hari ini selesai doa bersama, dan tentunya kami ikhtiar sudah kami lakukan dari beberapa bulan yang lalu, dan hari ini adalah penutupan buat kami, tentu dengan cara memohon kepada Allah agar semua usaha, semua ikhtiar diberikan kelancaran, diberikan harapan tentunya dengan hari yang baik di tanggal 14 Februari. Itu kan. Tadi ada sempat kita terlihat ada juga evaluasi dari tim tadi yang disampaikan, dan bagaimana hasil evaluasi yang bisa disimpulkan meskipun ini belum mutlak ya Pak ya, karena yang mutlak adalah nanti mungkin di hari Rabu. Ya, jadi hasil mutlak sejalan nanti tanggal 14 Februari, tapi kami kan sudah harus membuat prediksi, estimasi, bahkan secara konsisten kami harus membina para pemilih. Dan kami ini memiliki tim, kami ini dari koordinator RW sampai ke RT itu ada. Nah, suara kami tentunya ada di RT, suara kami ada di TPS, mereka yang bergerak, ya. Dan mereka yang tahu posisi peta, siapa yang akan memilih, siapa yang akan mendapatkan memilih suara saya. Itu mereka yang lebih hafal dengan teknik-teknik dan cara-cara yang sudah kami lakukan bersama-sama, pola yang sudah dilakukan bersama, dan insya Allah dari hasil evaluasi tadi secara kasat mata ya, syariatnya adalah kita sudah melakukan dan mendapatkan suara yang signifikan, dan ini mudah-mudahan menjadi gambaran bahwa kemenangan Madinah ada di depan mata ya. Dan bagaimana kita tadi melakukan nyawa dan beri artinya angka masih aman ya sampai hari ini ya. Insya Allah angka sampai hari ini aman ya, cukup aman. Tapi ada, ini kan memang sudah tidak lagi berkampanye tadi ya, tapi ada sebelumnya apakah ada semacam strategi khusus tidak untuk bagaimana bisa mempertahankan angka yang tadi diraih dalam 3 hari di masa tenang ini sendiri supaya tidak berubah sampai dengan hari H nanti Pak? Jadi kami tetap di lapangan itu teman-teman bergerak. Ya, walaupun masa tenang, artinya kalau ngobrol kan boleh, mengumpulkan masa banyak nggak boleh. Tapi kalau dari rumah tidur kita ngobrol, kita santai ngopi bareng, itu kan salah satunya adalah mencoba untuk menguatkan mereka. Tapi tadi saya berharap juga memang dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, alhamdulillah konstituen saya ya masih cukup kuat sampai saat ini di orang-orang yang trennya grafiknya naik atau turun Pak Haji? Justru kita ini memang selama 3 periode saya itu pasti di atas 3.000-an lebih, 3.800, 3.600, itu ya itu standarnya. Nah, itu waktu itu memang kita tidak punya cita, kita cuma cita-cita cukup dengan satu kursi kita bisa naik. Tapi kan sekarang saya punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan untuk bisa mengangkat 2 kursi di dapil.
Karena suaranya pun kita tingkatkan dengan pola dengan cara yang tentunya juga kami lakukan agar dengan suara yang kita harapkan di angka 8.000 bisa tercapai. Dan tadi optimis ya. Dan optimis, insya Allah. Nah berarti kalau itu sudah aman. Berarti kalau untuk Pak Haji sendiri dari tahun kemarin sampai ke tahun ini cenderung naik atau stagnan saja? Naik ya? Otomatis naik mungkin 100% lebih. Ya, kalau lihat dari tadi yang dilaporkan dan itu kalaupun dari angka 8 ribuan itu dan kalau melihat 30% saatnya masih ya, dan tetap naik. Sebetulnya syaratnya berapa Pak Haji untuk bisa dapat kursi di DPRD Cimahi sendiri? Rata-rata di akumulasi satu kursi itu 4 ribuan. Ya, rata-rata ya, jadi yang wilayah. Kemarin di Dapil 1 itu yang terundang itu kan 38 dari 800. Itu yang terundang. Tentu kami tadi, kenapa saya harus meningkatkan dan punya jumlah lain untuk sangat Baik Pak Haji sebagai ketua DPD Nasdem Cimahi sendiri kan sudah aman. Tapi apakah kawan-kawan yang lain bagaimana? Ada calon baru tidak sih di Nasdem Cimahi sendiri atau terutama dapil ini? ya. Di sini Dapil 1 alhamdulillah kelihatan beberapa orang mengejar. Ya, artinya mengejar tuh tidak diam. Ya mereka targetnya adalah bagaimana saya itu menjadi orang kedua. Ya, jadi orang kedua dari Haji Nanggu. Berapa kira-kira dapatkan sehingga limpahan suara yang dari Haji Nanggu limpah ketiga dan dia jadi dewan. Itu makanya targetnya 2. Dengan saya optimalisasi di saya, sisanya terlimpahkan ke yang kedua tadi. Ya, Oke. Berarti sekarang itu Pak Haji sendiri sedang menantikan siapa yang datang atau sudah tahu sebetulnya? ya kita menantikan ya siapa yang bang. Memang kita ada 6 orang lagi yang keluar kita, ya akan kedua menentukan kedua. Dan ini sekali lagi saya optimis dengan suara saya lagi tadi sehingga limpahnya bisa dilakukan. Sebelumnya Pak Haji juga pernah mengatakan kalau tidak salah bahwa ada target Nasdem di Kota Cimahi sendiri menjadi 100% naik jumlah kursinya menjadi 8 kursi kalau tidak salah. Ya. Optimis nggak itu? Kalau melihat angka yang baru estimasi sampai hari ini, optimis nggak Pak Haji? Ya, sampai saat ini saya insya Allah optimis dengan 8 kursi. Ya, 8 kursi walaupun ini juga dalam perjalanan tentu ada resiko legislatif. Ya, karena memang pergerakan partai yang lain juga sama, pengen kursinya sama. Tapi paling tidak bisa mempertahankan dengan target tadi. Dan ini kita terus kawan-kawan di caleg yang lain, sudah punya yang lain. Setiap saat kita coba lakukan komunikasi dan kalau mereka semangat. Tapi kalau nanti kalau 8 itu komposisinya yang ditargetkan di dapil sendiri, dapil ini dapil 1 ya, berarti berapa kursi Pak Haji? Dapil 1 2 kursi, dapil 2 1 kursi, dapil 3 2 kursi, dapil 4 2 kursi, dapil 5 1 kursi, dan dapil 6 1 kursi. Ya, berarti paling banyak dapilnya Pak Haji ya? Ya sama saya 3 dan 4 dapil 2. Memang ada yang cukup besar berat sebetulnya, tapi saya tetap optimis menang tidak menang. Tapi itu mudah-mudahan bagian daripada perjuangan. Terakhir Pak Haji, pesan-pesan untuk masyarakat dan juga para kontestan yang ikut dalam kontestasi politik tahun ini, apa yang ingin disampaikan terutama di masa tenang ini Pak Haji? Ya, saya kira di hari tenang ini tentu para caleg terutama ya tinggal berdoa saja, berdoa bahwa insya Allah itu adalah hakikatnya Allah yang memberi. Tentunya segala upaya sudah dilakukan oleh kawan-kawan dan jangan sampai terjadi hal yang negatif setelah kita ketahui bahwa ada yang belum beruntung, ada yang sudah beruntung, sudah daripada yang sebelumnya itu ya lakukan dengan tenang, tidak usah terlalu proaktif melakukan template ya memecah masyarakat, dengan masyarakat yang rusak ya, atau mengadu domba bahkan timbul satu tim dengan tim yang lain untuk menyelesaikan dan tidak baik. Saya kira mari berkampanye, berorganisasi dengan santai, ya, kompetisi dengan baik. Ya.
itu saya kira berharap kepada caleg-caleg yang berikutnya adalah masyarakat sebelum inilah yang berdasarkan hati nurani yang kira-kira bisa memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Cari orang-orang yang betul-betul mampu ini bukan berdasarkan dia memberi atau tidaknya. Ya. Jangan indikator memberi dengan angka 50-100 ribu, ya, lalu dikorbankan harga diri Anda dan harga diri masyarakat. 5 tahun kemudian kita mau seperti apa? Ya. Jadi berharap hari kita lakukan pada tanggal 14 Februari datang ke TPS, coblos, pilih orang yang kira-kira. Ketua DPD Nasdem Kota Cimahi mengajak para caleg untuk menahan diri dalam masa tenang dengan tidak melakukan black campaign dan memecah masyarakat. Dan kepada masyarakat Enang Sahri menghimbau agar pilih yang berdasarkan hati nurani, yang kira-kira bisa memberikan maslahat. Heryana, melaporkan dari kawasan Kota Cimahi.